Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nabil Kausa Ibrahim dengan NPM 027 dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Niko Prenda Septadi Nenggolan dengan NPM 029. Dan rekan kami satu lagi, Rafli dengan NPM 037 yang berhalangan hadir sekarang. Di sini kami akan mempresentasikan hasil tugas kami mengenai analisis lereng yang dilakukan di Embung Lewi Pajajaran menggunakan non-analytical method. Kami melakukan di Embung Lewi Pajajaran karena lokasinya yang strategis dan dapat digunakan untuk banyak kegiatan. Di sini kami akan melakukan analisisnya secara menyeluruh. Pertama, Dalam foto ini, badan embung adalah bagian yang berfungsi sebagai struktur utama untuk menahan dan mengatur air di dalam waduk. Pada gambar, badan embung dapat dikenali sebagai lereng tanah yang memisahkan area air dengan tanah di bagian atasnya. Untuk letaknya sendiri, terlihat sebagai bagian yang miring dari sisi embung, tepat di belakang pagar biru yang melintang sepanjang lereng. Bagian ini ditumbuhi rumput dan beberapa vegetasi. Fungsinya sendiri yaitu menahan air embung agar tidak mengalir ke hilir kecuali melalui saluran yang telah dirancang, seperti pintu air. Identifikasi lainnya. Badan embung memiliki jalur inspeksi yang dapat mempermudah akses pemeliharaan. Dengan demikian dapat disimpulkan, badan embung adalah seluruh struktur tanah dan elemen pendukung yang membentang dari tepi air hingga ke batas atas lereng tempat jalur inspeksi berada. Next. baik, di sini ada saluran indeks yang ada di foto pertama, kedua dan foto ketiga. Saluran indeks adalah saluran air yang memiliki fungsi utama untuk mengalirkan air ke area tertentu dengan kendali atau untuk distribusi irigasi. Foto pertama, terlihat saluran indeks dari bagian tengah mengalir ke bawah, melewati tanggul yang dipadukan dengan struktur dinding batu. Foto kedua juga terlihat sebagai aliran utama yang menghubungkan tanggul. Dan foto ketiga juga semakin jelas dengan struktur dinding penahan dan jalur airnya. Struktur saluran indeks yang berada di tengah tanggul terlihat memiliki air yang mengalir deras dari ketinggian ke arah bawah. Jalur ini juga diperkuat dengan dinding batu agar lebih kokoh untuk menahan erosi dan memastikan aliran air tetap terarah. Selanjutnya, Untuk analisis lereng sendiri. Kondisi lereng pada saat kami survei kemarin yaitu kemiringan lerengnya sendiri. Lereng tampak memiliki sudut kemiringan yang signifikan yang dimana dapat meningkatkan risiko longsor, terutama jika tanahnya tidak stabil. Kondisi tanahnya juga tanah terbuka yang dimana sebagian besar area lereng memiliki lapisan tanah yang terbuka dan hanya sedikit ditumbuhi vegetasi yang menunjukkan minimnya perlindungan alami terhadap erosi. Yang ketiga, erosi permukaan. Ada indikasi adanya jejak aliran air di permukaan tanah yang menunjukkan potensi erosi jika terjadi hujan deras. Kondisi tanahnya sendiri. Jenis tanah pada lereng yang kami survei kemarin yaitu berdasarkan warnanya yaitu warna merah pada tanah. Kemungkinan besar tanah di lokasi ini adalah tanah lempung atau laterit yang rentan menyerap air dan menyebabkan ketidakstabilan jika basah. Kekuatan tanahnya sendiri yaitu tanah jenis ini cenderung memiliki daya dukung rendah untuk beban berat tanpa penguatan tambahan. Drainase. Tidak terlihat adanya sistem drainase alami atau buatan yang efektif di lereng ini, yang dapat meningkatkan risiko genangan air dan longsor. Selanjutnya, baik, untuk kondisi lingkungannya, pertama di vegetasi penutup lereng ini sangat minim. Tanaman yang ada sebagian besar berupa tumbuhan merambat dan rerumputan yang memiliki daya tahan rendah terhadap tekanan air, yang berakibat juga saat hujan. Jika wilayah Jatinangor ini memiliki curah hujan yang tinggi, risiko longsor meningkat karena tanah yang basah menjadi lebih berat dan menyebabkan longsor yang dapat dikurangi juga ketahanannya akibat dari tadi vegetasi yang sedikit ini. Aktivitas manusia juga yang jalan berada di dekat lereng menunjukkan aktivitas yang mungkin memberikan tekanan tambahan terhadap kestabilan tanah. Namun, di rencana kami tidak akan menggunakan aktivitas alat-alat berat yang kebanyakan hanya digunakan oleh manusia. Potensi risikonya, pertama, terjadi longsor. Risiko utamanya itu longsor, terutama jika tidak ada teknis untuk berobat lerengnya.
Dan kestabilan lerengnya memberikan lereng dapat terganggu tanpa adanya dinding penahan atau sistem stabilisasi, terutama jika ada getaran dari aktivitas pembangunan atau beban struktur warehouse yang akan kami buat nantinya. Erosi tanah juga dapat terlihat di sini bahwa tanah-tanah yang ada di lereng ini terbawa ke bawahnya. Nah, hal ini juga dapat mengurangi daya dukung tanah yang mengancam struktur di atasnya. Kerusakan lingkungan juga dapat terjadi yang dapat membuat penurunan keanekaragaman hayati atau masalah sedimentasi di area bawah lereng. Baik, selanjutnya. Perencanaan. Terlihat pada gambar di atas merupakan warehouse yang akan kami bangun nantinya. Untuk ukuran warehouse itu sendiri memiliki panjang 20 meter dan lebar 30 meter. Pertimbangan lerengnya, lokasi di atas lereng sebaiknya tidak mendekati tepi lereng untuk menjaga kestabilan tanah. Yang dimana maksudnya lokasi kami untuk membangun warehouse tersebut tidak mendekati tepi lereng itu sendiri. Untuk desain warehouse sendiri, ketinggiannya hindari struktur yang terlalu tinggi untuk mengurangi beban pada lereng. Untuk materialnya juga, kami menggunakan material yang rendah namun kokoh untuk mengurangi tekanan pada pondasi. Eh, di sini kami juga memiliki 4 cara untuk menguatkan lereng yang kami gunakan sebagai lahan untuk membangun warehouse tersebut. Yang pertama, vegetasi. Tanamilah tanaman dengan akar kuat seperti vetiver untuk mengikat tanah. Yang kedua, geotekstil. Pasang lapisan geotekstil pada permukaan lereng untuk menahan erosi. Yang ketiga, drainase. Buat sistem drainase untuk mencegah akumulasi air di lereng. Air yang tergenang dapat meningkatkan risiko longsor. Yang keempat yaitu terasing. Jika lereng terlalu curam, terasering dapat membantu mengurangi tekanan tanah. Selanjutnya, Baik, berdasarkan pertimbangan tadi, ada beberapa pondasi yang dapat direkomendasikan. Pertama, pondasi cakar ayam. Ini yang paling cocok untuk tanah yang kurang stabil. Pondasi ini dapat menyebarkan beban secara merata. Lalu ada pondasi tiang panjang, dan ada retaining wall atau dinding penahan untuk menahan tekanan tanah di lereng. Namun, dinding penahan harus dipastikan tidak menambah beban pada tanah dan harus memiliki pondasi yang kuat ke bawahnya. Langkah tambahan yang dapat dilakukan adalah pemadatan tanah di sekitar pondasi dan bangunan yang akan kami buat. Lalu, diperlukan pemantauan berkala setelah konstruksi selesai untuk mendeteksi retakan atau perubahan yang terjadi pada lereng. Baik, selanjutnya, kesimpulan yang kami dapatkan adalah berdasarkan hasil survei, maka dapat disimpulkan lereng yang kami pilih sebagai lahan untuk tempat membangun warehouse ini besar kemungkinan akan terjadi longsor karena jenis tanahnya yang lempung, yang dimana merupakan tanah dengan tingkat permeabilitas yang rendah, dan juga kurangnya vegetasi untuk menahan tanah, yang dimana vegetasi ini dapat berfungsi untuk memperkuat struktur tanah. Oleh sebab itu, kami memilih pondasi cakar alam ayam yang cocok untuk tanah yang kurang stabil, dan juga kami memilih pondasi tiang panjang yang dimana pondasi ini cocok untuk tanah lembek. Pondasi ini akan menembus hingga lapisan tanah keras. Penanaman tanaman vegetasi juga kami lakukan untuk memperkuat struktur tanah. Sekian dari hasil pemaparan yang dapat kami lakukan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.